kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Hari ini Bu Reni akan mengajar di kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Anak-anak, sekarang Ibu akan bercerita. Kalian simak ceritanya baik-baik ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, barusan kan kalian sudah menyimak cerita yang Ibu bacakan. Coba setelah kalian simak, pada paragraf pertama di teks bacaan pawai budaya itu membicarakan tentang apa? Ya, betul. Pada teks pawai budaya di paragraf pertama itu membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik khususnya bagi warga kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Agar kalian lebih mudah menemukan gagasan pokok, di sini Ibu akan memaparkan cara menemukan gagasan pokok atau gagasan utama. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf tersebut. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Dan yang terakhir yaitu tandai ide pokok setiap paragraf. Pada teks pawai budaya dapat kita temukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok pada paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Anak-anak masih semangat ya belajarnya? Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa contoh keragaman daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Ibu Kota Jakarta. Ibu Kota Jakarta terkenal dengan ciri makanan khasnya yaitu kerak telur. Dan Kota Jakarta terkenal dengan rumah adatnya yaitu rumah adat kebaya. Kemudian lanjut ke Kota Padang. Kota Padang terkenal dengan ciri makanan khasnya yaitu rendang. Dan rumah adatnya yaitu rumah adat Gadang. Selanjutnya, Ibu Kota Palembang. Ibu Kota Palembang atau Kota Palembang itu terkenal dengan ciri makanan khasnya yaitu empek-empek. Kemudian rumah adatnya yaitu rumah adat Limas.
Nah, sekarang ke kota Yogyakarta. Yogyakarta itu terkenal dengan ciri makanan khasnya yaitu gudeg, dan rumah adatnya yaitu rumah adat Joglo. Kemudian kota Bandung. Kota Bandung terkenal dengan makanan khasnya yaitu surabi, dan rumah adatnya yaitu rumah adat Sunda. Nah, itu adalah beberapa contoh keberagaman daerah yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Untuk menyikapi keberagaman tersebut, maka kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berikut adalah contoh sikap saling menghargai keberagaman. Contoh sikap saling menghargai keberagaman, yaitu yang pertama, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun kepada orang lain. Yang kedua, tetap menghormati orang yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Yang keempat, ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya Indonesia. Selain kaya akan budaya, rumah adat, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang pertama di sini ada gong. Gong adalah alat musik yang berasal dari Jawa Tengah. Memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipukul. Kemudian di sini ada rebab. Rebab adalah jenis alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan alat musik rebab yaitu dengan cara digesek seperti biola. Selanjutnya di sini ada bonang. Bonang adalah alat musik yang berasal dari Jawa Timur dan dimainkannya dengan cara dipukul. Kemudian di sini ada saluang. Saluang adalah alat musik yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, memainkan alat musik ini yaitu dengan cara ditiup. Nah, anak-anak, itu adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu namanya dan cara memainkannya ya. Nah, alat-alat musik yang dipukul, ditiup, maupun digesek itu akan menghasilkan bunyi ya anak-anak. Nah, hal ini karena alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa getaran merupakan sumber bunyi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.